Halo guys, balik lagi bersama gua Aldi di channel Paka Laki. Lukisan adalah sebuah karya seni yang tidak hanya berupa gambar yang digantung di dinding. Sejatinya sebuah lukisan merupakan hasil ekspresi dan representasi dari sang pelukis. Pelukis yang hebat mampu membuat hasil karyanya hidup dan berbicara. Dalam beberapa kasus di dunia, ada beberapa karya seni lukis yang dianggap menakutkan dan juga seram, yang mana membawa perasaan yang tidak enak bagi siapapun yang melihat lukisan tersebut. Bahkan beberapa di antaranya itu juga disebut-sebut membawa kutukan dan juga kesialan. Meskipun sebagian dari pelukis yang melukis lukisan tersebut tidak bermaksud untuk membuat lukisannya seram. Namun karena pendapat dari orang-orang itu berbeda, akhirnya image seram dan menakutkan itu sudah terlanjur melekat pada hasil karya mereka. Nah, pada video kali ini gua akan memaparkan kepada kalian nih beberapa lukisan, atau lebih tepatnya 7 lukisan yang dianggap seram dan paling mengerikan di dunia. Beberapanya bahkan dikatakan membawa kutukan. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa silahkan kalian subscribe dulu channel Laki. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol merah di bawah dan nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian mendapatkan info langsung begitu channel Laki mengupload video baru. Kalau udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke lukisan yang pertama. The Crying Boy adalah hasil karya lukis seorang pelukis Italia yang bernama Giovanni Bragolin. The Crying Boy sendiri adalah lukisan sesosok anak kecil yang sedang menangis. Nah, The Crying Boy ini juga disebut-sebut memiliki banyak versi ya. Ada yang mengatakan sosok anak yang ada dalam lukisan ini adalah sosok anak perempuan, bukan anak laki-laki. Nah, meskipun memiliki banyak versi, namun objek dari lukisan ini itu tetap sama, yaitu anak kecil yang berusia 5-10 tahun. Nah, lukisan ini itu diproduksi massal pada tahun sekitaran 1950-an dan menyebar di seluruh Eropa. Jadi lukisan ini bukan hanya ada satu, tapi ada banyak, dan setiap lukisan itu memiliki versinya masing-masing. Ada banyak versi mengenai asal-muasal dari sosok anak yang ada dalam lukisan The Crying Boy ini. Ada yang mengatakan bahwa sosok anak yang ada dalam lukisan ini adalah anaknya ditinggal mati oleh kedua orang tuanya karena kecelakaan. Ada juga versi lain yang mengatakan bahwa anak ini adalah korban penganiayaan hingga akhirnya ia meninggal dunia. Nah, konon katanya, arwah dari sosok anak tersebut menuntut balas atas kematiannya. Lukisan ini juga disebut-sebut sebagai biang keladi dari banyaknya insiden kebakaran yang ada di Inggris. Tak kurang dari 40 rumah terbakar, dan anehnya, lukisan anak menangis ini masih utuh. Nah, menurut kalian sendiri, bagaimana terhadap lukisan ini? Apakah kalian pernah sebelumnya melihat lukisan ini? Tulis kolom komentar. Lukisan yang berjudul The Dead Mother ini merupakan lukisan dari pelukis yang bernama Edvard Munch. Pelukis ini juga dikenal dengan hasil lukisan yang lain yang tak kalah menyeramkan yang bernama The Scream. Menurut Munch, lukisan The Dead Mother ini merupakan gambaran atas perasaannya yang sangat menderita di dalam kesedihan akibat ditinggal mati oleh sang ibu. Namun meskipun begitu, menurut beberapa orang yang memandang lukisan ini secara intens, mereka mengakui bahwasanya mereka mendapatkan perasaan yang tak cukup nyaman. Menurut mereka, sosok anak yang ada di dalam lukisan ini itu terasa sangat hidup. Nah, konon katanya jika seseorang memandang tajam ke dalam mata dari sosok anak tersebut, maka mata tersebut akan mengikutinya. Menurut dari historinya, ada seseorang yang pernah memiliki lukisan ini, lukisan The Dead Mother ini, yang ternyata juga memiliki pengalaman yang tak kalah mengerikan. Menurutnya, pandangan dari anak perempuan ini itu sangat sering mengikuti arah pergerakan dari mata si pemilik ini. Belum lagi cerita tentang lukisan selimut yang tiba-tiba terlihat bergeser. Ada pula laporan yang mengatakan tentang sosok anak perempuan yang di dalam lukisan ini yang tiba-tiba menghilang. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua itu benar atau tidak? Tulis kolom komentar.
Lukisan yang mengerikan berikutnya adalah lukisan yang bernama Anguish Man. Lukisan ini dimiliki oleh seorang yang bernama Sam Robinson. Awal mula Sam Robinson mendapatkan lukisan ini adalah ketika ia mendapatkan sebuah rumah warisan dari mendiang neneknya. Nah, salah satu warisan tersebut adalah lukisan yang bernama Anguish Man ini. Lukisan itu sebelumnya memang sengaja tak dipajang di rumahnya karena menurut dari mendiang neneknya, lukisan itu berhantu. Mendiang nenek San ini mengisahkan bahwa dahulunya sang pelukis menggunakan darahnya sendiri untuk membuat lukisan tersebut sebelum akhirnya mati bunuh diri. San yang tidak begitu saja mempercayai kisah dari sang nenek, akhirnya tetap menggantungkan lukisan tersebut di ruang tamu rumahnya. Nah, sejak saat itu, menurut pengalaman San, banyak terjadi hal-hal yang ganjil, hal-hal yang aneh, seperti suara tangis dan jeritan yang berasal entah dari mana, sampai ke insiden anaknya yang terjatuh dari tangga, yang menurutnya ada seseorang yang menjatuhkan anaknya tersebut. Belum lagi pengakuan dari sang istri yang mengakui bahwasanya ia sering sekali mendapatkan seseorang menyisir rambutnya setiap malam. Dari sekian banyak cerita dan pengalaman aneh tersebut, akhirnya Sen memutuskan untuk menyimpan kembali lukisan Anguish Man tersebut ke loteng rumahnya. Portrait of Bernardo de Galvez, salah satu lukisan mengerikan lainnya. Bernardo de Galvez sendiri adalah seorang jenderal Spanyol yang membantu koloni Amerika pada masa Perang Kemerdekaan. Lukisan dari foto sang jenderal tersebut kini dipajang di ballroom Hotel Galvez, kota Texas, Amerika. Lukisan foto ini sekilas sebenarnya tampak biasa saja. Tidak ada yang aneh ataupun yang misteri di balik lukisan ini. Namun menurut pengakuan beberapa tamu hotel dan juga karyawan yang bekerja di sana, lukisan itu memiliki aura misterius dan membuat orang yang melihatnya sangat tidak nyaman. Konon katanya, foto dari sang jenderal tersebut kadang-kadang bisa berubah menjadi tengkorak. Pengakuan lainnya juga mengatakan bahwa mata dalam lukisan ini itu juga dapat mengikuti orang yang melihatnya. Selain itu juga, jari-jari tangan kiri dari foto atau lukisan sang jenderal ini itu kadang-kadang juga bisa bergerak sendiri. Entah ini sebuah kebenaran atau hanya ilusi dari orang yang melihatnya. Nah, jika kalian penasaran, kalian mungkin bisa langsung mencoba menatap mata dari lukisan ini, tapi tentunya harus langsung dari lukisannya. Karena kalau melalui foto ataupun melalui video seperti ini, itu sepertinya nggak akan bisa bekerja. Nah, jika ada di antara kalian yang mungkin pernah menatap mata ini, mungkin bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Bila dilihat sekilas, tak ada yang aneh dengan lukisan yang dinamakan dengan lukisan The Headless Man ini. Lukisan ini menggambarkan sebuah kereta tua yang sudah berkarat di atas sebuah tanah. Namun jika kalian perhatikan dengan lebih teliti, maka kalian akan menemukan sesosok misterius yang berada di samping kereta tersebut. Dan sosok tersebut tak berkepala. Pada pertengahan tahun 1990-an, ada seorang seniman yang bernama Laura P. yang mengerjakan sebuah lukisan yang berasal dari sebuah foto lama yang dibidik oleh seorang fotografer bernama James Kidd. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwasanya foto tersebut menggambarkan sebuah kereta atau gerobak tua dengan sosok tak berkepala di sampingnya. Namun menurut James Kidd, sosok itu tak ada saat pengambilan gambar. Laura sendiri mengakui diliputi rasa cemas dan rasa takut ketika mengerjakan lukisan tersebut, hingga ia pun akhirnya tak menyelesaikannya. Ia lalu menamakan lukisan tersebut dengan nama Painting of Headless Man. Menariknya, lukisan tersebut dipajang di sebuah kantor, dan dimulailah kisah-kisah ganjil dari para karyawan yang bekerja di sana semenjak lukisan itu datang. Seperti misalnya kertas-kertas yang hilang sampai dengan barang-barang yang berpindah dengan sendirinya. Lukisan itu hanya bertahan 3 hari di kantor tersebut hingga akhirnya diminta untuk dikembalikan kepada Laura. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Dari story-nya sendiri sih memang lukisan ini cukup mengerikan, dan bagi kalian yang pernah mungkin melihat lukisan ini secara langsung, silahkan tulis pengalaman kalian di kolom komentar. The Hand Racism adalah sebuah lukisan karya dari seorang seniman bernama Bill Stoneham. Lukisan ini juga dikenal dengan eBay Haunted Painting atau lukisan berhantu eBay.
Lukisan ini sangat terkenal karena sebagai salah satu lukisan yang paling menyeramkan di dunia. Lukisan ini menggambarkan seorang anak laki-laki berusia 5 tahun yang berdiri di depan sebuah pintu kaca. Sementara sosok yang berdiri di samping anak laki-laki ini adalah sosok boneka perempuan. Lukisan ini memang tampak biasa saja, tapi jika kalian perhatikan lebih detail, ada banyak tangan-tangan misterius yang menempel di kaca di belakang anak laki-laki ini. Seolah-olah tangan-tangan ini sedang berusaha menggapai atau meraih si anak laki-laki berusia 5 tahun ini. Stonehenge melukis lukisan ini pada tahun 1972 dan sempat dibeli oleh bintang Godfather yaitu John Marley beberapa tahun kemudian. Banyak desas-desus terkait lukisan ini. Bahkan ketika dilelang di situs belanja eBay, pemilik sebelumnya itu memberikan peringatan bagi siapapun yang akan memiliki lukisan ini. Ia juga menceritakan bagaimana pengalaman buruk yang dialami dirinya beserta keluarganya ketika memiliki lukisan tersebut. Nah, jika kalian tertarik, mungkin kalian bisa beli lukisan ini di situs belanja eBay. Dan jangan lupa tinggalkan pengalaman kalian di kolom komentar. Lukisan yang berjudul Love Letter ini sungguh tak seperti namanya yang romantis. Bila dilihat dengan sesama, lukisan ini tuh jauh sekali dari kesan indah. Yang ada malah menimbulkan perasaan tak nyaman dan juga rasa takut. Perasaan itulah yang menggelayuti para tamu dan karyawan yang ada di The Skill Hotel, yaitu sebuah hotel yang berada di Austin, kota Texas, Amerika, tempat di mana lukisan ini dipajang. Menurut kisah yang beredar, sosok gadis yang ada dalam lukisan ini itu adalah seorang anak perempuan yang bernama Samantha Houston. Ia merupakan putri dari senator Amerika yang berusia 4 tahun yang tewas akibat terjatuh dari tangga. Ia jatuh dari tangga setelah ia mengejar sebuah bola yang jatuh menggelinding. Lukisan yang menggambarkan anak perempuan dengan gaun berwarna putih yang sedang memegang sepucuk surat ini itu ternyata telah dilaporkan beberapa kali. Menurut pengakuan atau pengalaman dari para tamu ataupun para karyawan yang bekerja di hotel tersebut, sosok yang ada di dalam lukisan ini itu terkadang bisa merubah ekspresinya. Orang-orang yang melihat lukisan ini itu akan merasakan perasaan yang tidak enak, rasa sakit, bahkan juga mengalami rasa pusing. Itulah 7 lukisan terseram dan paling mengerikan di dunia, versi Akalaki. Bagaimana dari ketujuh lukisan tersebut, manakah yang menurut kalian paling seram? Apakah rumor tentang dari lukisan-lukisan tersebut benar atau tidak? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau gue sendiri sih antara percaya dan gak percaya ya, karena ini adalah lukisan. Dan kalau kita ingin menilai sebuah lukisan, tentunya dengan cara melihat lukisan tersebut. Nah, menurut gue sendiri ada 2 cara kita bisa menilai lukisan tersebut. Yaitu yang pertama adalah penilaian kita keluar berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi kalau kita melihat sebuah lukisan tanpa mengetahui rumor ataupun komentar sebelumnya terhadap lukisan tersebut, maka penilaian kita akan murni sesuai dengan apa yang kita lihat dan apa yang kita alami. Yang kedua itu adalah penilaian kita keluar berdasarkan penilaian sebelumnya terhadap lukisan tersebut. Jadi kalau ada rumor yang mengatakan ataupun orang-orang bilang lukisan ini serem, lukisan ini mengerikan, ataupun lukisan ini terkutuk, maka penilaian kita akan terpengaruhi dan pada akhirnya kita akan mengatakan hal yang sama. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like-nya dan share ke seluruh sosial media kalian. Dan untuk teman-teman gue yang udah menonton video ini, jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara menuliskan kritik dan sarannya di kolom komentar. Dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk subscribe channel Akalaki, klik tombol merah di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video mistik lain atau video-video di segmen gua lainnya. And don't forget to follow all my other media social account untuk mendapatkan informasi terbaru seputar channel Akalaki. Terakhir gua Aldi, terima kasih dan good luck.